Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan di Indonesia berlangsung secara otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia saat itu. Nah, mengapa demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia? Yang pertama karena adanya permasalahan yang terjadi selama periode masa demokrasi liberal yang terjadi dari tahun 1950 sampai 1959. Permasalahan yang pertama adalah adanya masalah keamanan nasional, yaitu banyaknya gerakan separatis. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian, karena banyaknya permasalahan yang terjadi, kemudian adanya pergantian kabinet yang terlalu sering pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ekonomi Indonesia menjadi tersendat. Ditambah lagi dengan kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Karena pada masa demokrasi liberal kita menggunakan UUD 1950, Undang-Undang Dasar sementara. Nah, dari namanya saja sudah sementara. Namun, dalam periode demokrasi liberal ternyata konstituante tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena terlalu banyaknya kepentingan golongan yang muncul pada masa periode demokrasi liberal. Melihat konflik yang dihadapi Indonesia selama periode demokrasi liberal, menyebabkan Soekarno mengajukan konsepsi baru, yaitu konsepsi pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Nah, konsepsi yang diajukan presiden saat itu adalah yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperbaharui struktur politik bangsa Indonesia saat itu. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong yang berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat serta golongan. Kabinet ini terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut dengan golongan karya. Proses-proses menuju pemberlakuan dekret. Nah, ini merupakan proses yang sangat panjang. Jika dekret sendiri terjadi pada tahun 1959, dari tahun 1957, Soekarno sudah mengeluarkan upaya-upaya untuk menuju ke konsep pemerintahan yang presidensial dan meninggalkan sistem parlementer seperti Indonesia pada awal kemerdekaan. Dekret Presiden 5 Juli 1999. Nah, yang pertama adalah pembentukan Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957. Dewan Nasional ini terdiri dari tokoh-tokoh yang pro kepada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Yang kedua adalah Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, putusan ini sebenarnya sudah dikeluarkan atau sudah diajukan Soekarno kepada anggota Dewan saat itu, hanya saja di anggota Dewan sendiri terjadi perbedaan pendapat, jadi ada golongan yang mendukung Soekarno dan ada juga golongan yang menentang. Nah, dua golongan ini ternyata sama kuat posisinya sehingga akhirnya tidak bisa diambil keputusan. Yang ketiga adalah Kepala Staf Angkatan Darat Kasat saat itu adalah A.H. Nasution mengeluarkan Perpu nomor 40 tahun 1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante. Nah, Perpu ini yang dikeluarkan oleh A.H. Nasution terjadi karena tidak adanya keputusan dari konstituante maupun lembaga DPR. Jadi sekian kali sidang itu tidak mengeluarkan hasil karena setiap anggota di anggota dewan tersebut, baik DPR maupun konstituante, mereka sama-sama mementingkan kepentingan golongannya. Pada saat itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan nasionalis, yang kedua adalah golongan agama, yang ketiga adalah golongan komunis. Nah, 3 golongan ini bertahan dengan pendapat masing-masing, sehingga akhirnya konstituante memasuki masa reses, dan pada masa reses inilah A.H. Nasution mengeluarkan Perpu nomor 40 tahun 1959. Nah, tindak lanjut dari keputusan A.H. Nasution ini adalah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang isinya adalah yang pertama pembubaran konstituante. Jadi anggota konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 ini dibubarkan oleh presiden. Yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi tugas konstituante ini tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru, sehingga pada akhirnya Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, MPRS ini dibentuk oleh Presiden, sedangkan konstituante dan DPR hasil pemilu 1995 dibubarkan. Sistem politik demokrasi terpimpin. Pada dasarnya, sistem demokrasi terpimpin ini adalah suatu sistem pemerintahan yang otoriter dan mutlak karena hanya dipimpin oleh seorang presiden, tanpa ada lembaga tinggi yang mengimbangi dari kekuasaan presiden tersebut. Pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia adalah yang pertama, membentuk MPRS yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Harusnya anggota MPRS ini dibentuk atau ditunjuk melalui sebuah sistem yang disebut dengan pemilihan umum. Yang kedua adalah membentuk DPA yang dipimpin langsung oleh presiden, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, dewan ini tugasnya adalah memberi nasihat kepada presiden serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh presiden. Kemudian, yang berikutnya adalah membubarkan DPR hasil pemilu 1955 serta membentuk DPR GR sebagai bentuk manipul. Berikutnya adalah menyatukan lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif. Artinya, lembaga-lembaga tertinggi negara tersebut menjadi satu kesatuan dengan lembaga eksekutif atau presiden. Jadi, legislatif dan eksekutif bersatu. Yang terakhir adalah presiden sebagai pimpinan tertinggi NKRI dan menjabat sebagai presiden seumur hidup. Dalam negara demokrasi harusnya yang tertinggi adalah rakyat dengan diwakili oleh MPR, kemudian di bawahnya adalah DPR dan presiden. Tapi di sini presiden memiliki kedudukan yang tertinggi, bahkan membawahi MPR dan DPR serta lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Nasionalis, agama, dan komunis. Jadi ini adalah mewakili 3 golongan yang saat itu ada di Indonesia. Adanya Nasakom ini menyebabkan PKI mendapatkan posisi yang kuat di pemerintahan. Nah, saat itu presiden diapit oleh 2 kekuatan, yaitu Angkatan Darat serta PKI, di mana 2 kekuatan ini saling bermusuhan. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno membagi 2 kekuatan dunia, yaitu negara Oldevo dan negara Nevo. Oldevo adalah negara-negara kapitalis imperialis yang sudah maju, sedangkan negara-negara yang baru berkembang atau baru merdeka termasuk dalam golongan Nevo. Jadi Indonesia itu masuk dalam golongan Nevo. Sistem ekonomi yang dijalankan pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang lumayan pelik, ditambah lagi dengan sekelumit permasalahan, baik permasalahan rakyat, politik, maupun permasalahan di bidang ekonomi. Nah, permasalahan yang muncul pada saat itu antara lain konfrontasi dengan Malaysia, kemudian Soekarno juga melaksanakan politik mercusuar, di mana politik mercusuar ini dianggap oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan tokoh politik di Indonesia hanya menghabiskan uang negara saja, karena adanya permasalahan yang dihadapi Indonesia pada saat itu menyebabkan Indonesia gagal dalam mengatasi masalah ekonomi yang melanda saat itu. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan devaluasi. Ini dilakukan karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah adanya deklarasi ekonomi. Yang ketiga, penyatuan bank-bank dan koperasi-koperasi ke dalam bank tunggal negara. Kebijakan lain pemerintah adalah pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Dampak negatif dari sistem ekonomi terpimpin, yang pertama meningkatnya angka inflasi, yang kedua harga-harga kebutuhan pokok makin melambung tinggi, akibatnya banyak terjadi antrian sembako di mana-mana dan masyarakat kekurangan bahan pangan. Yang ketiga, dibentuknya Bank Indonesia.
Hal ini menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara, sebab tidak ada lembaga yang mengawasinya. Yang keempat, ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa negara pada saat itu. Nah, permasalahan yang ada saat itu berdampak langsung pada masyarakat, yaitu masyarakat mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, serta kriminalitas yang semakin meningkat. Nah, selain dampak negatif, Soekarno juga memberikan dampak positif dalam sistem ekonomi terpimpin Indonesia pada saat itu, yaitu kebijakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Soekarno memang menerapkan kebijakan yang menutup Indonesia dari investor-investor asing yang ingin menanamkan investasinya di alam Indonesia. Karena berkeinginan agar sumber daya alam Indonesia yang kaya ini dikelola langsung oleh orang-orang Indonesia tanpa menggunakan modal serta tenaga-tenaga asing. Oleh karena itu, pada masa Soekarno banyak sekali menyekolahkan pemuda-pemuda pintar Indonesia ke luar negeri. Salah satunya adalah Bapak B.J. Habibie. Akan tetapi, niatan Soekarno ini tidak terpenuhi karena sudah terjadi pergantian kekuasaan setelah tahun 1965, yaitu karena adanya peristiwa G30S, di mana pada saat itu Soeharto yang kemudian menggantikan posisi Soekarno. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah lembaga negara mempunyai inti yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Nah, ini adalah merupakan penyimpangan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, prosedur pembentukan MPRS. Harusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, akan tetapi di sini anggota MPRS-nya dipilih oleh presiden. Kemudian prosedur pembentukan DPAS. Lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan presiden serta menjadi lembaga penasehat presiden. Kemudian prosedur pembentukan DPR GR. Anggota DPR GR pada masa demokrasi terpimpin dipilih oleh Soekarno sebagai presiden, padahal harusnya anggota DPR ini dipilih melalui pemilu dan posisi DPR dan presiden itu adalah seimbang, bukan DPR di bawah presiden. Bentuk penyimpangan lain, penetapan Manifold Usdek sebagai GBHN. Harusnya yang menyusun GBHN ini adalah MPR melalui sidang MPR. Kemudian pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya adalah masalah pembentukan MPRS yang sama modelnya dengan pembentukan DPR GR, yaitu dipilih langsung oleh Soekarno. Serta penyimpangan dalam politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini adalah politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Soekarno membagi dunia dalam dua kekuatan politik, yaitu kekuatan negara-negara yang sudah maju, yaitu negara Old Depo, dan kekuatan negara yang baru merdeka dan berkembang, yaitu negara NEVO. Indonesia masuklah dalam negara NEVO. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia menjadi cenderung ke negara-negara komunis, hingga terbentuklah poros Jakarta-Peking. Ada alasan mengapa Indonesia menjadi dekat dengan negara komunis, seperti Uni Soviet dan Cina, yang saat itu menjadi dua negara komunis terbesar di dunia. Hal ini berkaitan dengan upaya Indonesia dalam rangka pembebasan Irian Barat, di mana negara-negara Barat atau negara-negara liberal tidak ada satupun yang mendukung Indonesia dalam rangka mengambil haknya, yaitu Irian Barat. Namun negara-negara Barat tersebut lebih memilih untuk mendukung Belanda. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi semakin dekat dengan negara-negara komunis. Kemudian adanya politik mercusuar. Politik mercusuar ini dibentuk oleh Soekarno terkait dengan proyek-proyek mercusuar yang ingin dibangun. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi negara-negara NEVO serta menjadi tuan rumah dalam kompetisi olahraga Asian Games pada tahun 1964. Sebagai tuan rumah, tentunya Indonesia menyiapkan segala macam prasarana untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Misalnya dengan mempercantik ibu kota, dengan membangun Monas, kemudian membangun Hotel Indonesia sebagai tempat penginapan para atlet dari luar negeri,
membangun stadion olahraga yaitu Gelora Bung Karno (GBK), kemudian membangun jalan serta jembatan, dan lain-lain. Kemudian permasalahan lainnya adalah adanya konfrontasi Malaysia. Ketika Malaysia mendapatkan hadiah kemerdekaan dari Inggris, Soekarno menafsirkan bahwa ini adalah bentuk neokolonialisme serta neo-imperialisme baru Inggris di wilayah Asia. Dan ini mengancam kedaulatan Indonesia sehingga Soekarno merasa perlu untuk mengumumkan perang dengan Malaysia, yaitu pengumuman Dwi Kora ini. Nah, Dwi Kora ini dalam rangka konfrontasi Indonesia kepada Malaysia. Kemudian, Indonesia keluar dari PBB. Hal ini terkait dengan Malaysia yang saat itu sedang berperang dengan Indonesia. Karena adanya konfrontasi ini, Malaysia justru sebagai anggota baru dia diangkat menjadi Dewan Keamanan tidak tetap dalam PBB. Indonesia marah, akhirnya Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dan masuk lagi ke PBB pada masa Presiden Soeharto. Ini adalah proyek-proyek mercusuar yang dibangun oleh Soekarno. Ini adalah gambar jalan atau jembatan Semanggi di Jakarta. Nah, ini adalah Hotel Indonesia. Kemudian ini adalah gambar dari gedung yang awalnya untuk gedung Kanevo, tapi karena terjadi pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, gedung yang awalnya untuk Kanevo, pertemuan Kanevo, kemudian diganti atau difungsikan menjadi gedung MPR hingga saat ini. Jembatan Ampera di Palembang, dan ini terlihat Soekarno sedang melihat proyek-proyek yang sedang dibangunnya pada saat itu. Baiklah, terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video berikutnya.